Selamat datang di SMP Negeri 12 Kupang. Hari ini baru pertama kali kita bertemu, jadi kita perkenalan dulu. Nama lengkap Ibu Maria Oliverse SAG, sapaan Ibu Maria atau Ibu Oliverse. Alamat Sikumana, Gereja Santa Familia Sikumana. Ibu berasal dari Maumere, Flores. Sekian perkenalan singkat dari Ibu. Ajaran yang baru ini, Ibu akan mengajar agama Katolik. Untuk kelas 7 yang baru ini, kita akan pertemuan pertama tentang syukur sebagai citra Allah. Anak-anak boleh menyimak penjelasan Ibu dari rumah masing-masing. Pelajaran kita hari ini tentang aku citra Allah yang unik. Ada ungkapan yang mengatakan, orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal, kita pun menerima diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Iman Kristiani menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan bermartabat luhur, sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri, maka kita semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah sesama, dan terutama di hadapan Tuhan. Mari kita menyiapkan diri masing-masing. Ibu mengajak anak-anak di rumah untuk menyiapkan hati untuk berdoa bersama dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul di SMP ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan sesama teman kami di sekolah ini, dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami dengan mengenal keunikan diri. 2. Memahami sikap terhadap keunikan diri. 3. Memahami manusia sebagai citra Allah yang unik berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu mengharapkan anak-anak di rumah masing-masing fokuskan perhatian untuk mendengarkan pelajaran yang Ibu jelaskan hari ini. Yang pertama, kita mengenal keunikan diri. Agar kalian dapat mengenal diri dengan baik, lakukan langkah berikut ini. Sekarang Ibu mengharapkan anak-anak untuk membayangkan dirimu hari ini berulang tahun. Karena kamu berulang tahun,
Ada yang datang untuk memberikan kado kepadamu. Ia adalah Tuhan sendiri. Kado itu sangat istimewa. Selain hanya untuk dirimu, tetapi juga karena kado tersebut berisi 4 lapis hadiah. 4 lapis hadiah tersebut berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Lapisan pertama berwarna merah, berisi tentang hal-hal fisik yang telah diberikan Tuhan kepadamu sejak lahir, misalnya rambut lurus atau keriting, hidung pesek atau mancung, wajah cantik atau tampan, dan sebagainya. Lapisan kedua berwarna kuning, berisi semua sifat baik yang kamu miliki sampai saat ini. Misalnya ramah, bersahaja, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lapisan ketiga berwarna putih, berisi semua bakat dan kemampuan istimewa yang kamu miliki. Lapisan keempat yang berwarna biru, berisi pengalaman-pengalaman menggembirakan yang dialami selama hidup di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam pelajaran ini Ibu mengharapkan kamu semua, walaupun berada di rumah masing-masing, tetap fokus mendengar pelajaran agar apa yang Ibu jelaskan dapat kamu pahami. Sekarang Ibu minta masing-masing menyiapkan alat tulis untuk mengisi kado yang diberikan Tuhan kepadamu. Lihat gambar yang akan Ibu berikan. Sudah duduk dengan tenang dan sudah menyiapkan alat tulis dan buku catatan. Yang pertama, tuliskan masing-masing isi lapisan kadomu dengan teliti pada tabel berikut. Jangan sampai ada yang terlupakan atau terlewatkan. Itu tentang mengenal keunikan diri. Kita lanjutkan lagi pada materi berikutnya tentang sikap terhadap keunikan diri. Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini. Ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Ada yang menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapinya secara negatif. Masing-masing sikap akan berpengaruh terhadap tindakan orang yang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ini dengar baik-baik, Ibu jelaskan sedikit tentang 2 hal yang terdapat pada keunikan diri. A, ada sikap positif
yang seharusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri dan apa pengaruhnya? B. Apa sikap negatif yang sering muncul dalam menanggapi keunikan diri dan apa pengaruhnya? Ibu sudah buatkan tabel dan beberapa kolom. Pada kolom yang pertama, Ibu minta anak-anak untuk menjawabnya tentang sikap positif terhadap keunikan diri. Lalu pada kolom kedua, pengaruh atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kolom ketiga, sikap negatif terhadap keunikan diri. Lalu pada kolom yang terakhir, yang keempat, pengaruh atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengerjakan dan menuliskan jawaban-jawabannya, akan dikirim langsung melalui link pembelajaran agama Katolik. Baik itu penjelasan tentang sikap terhadap keunikan diri. Berikutnya kita akan lihat tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Sebelum Ibu jelaskan tentang manusia sebagai citra Allah yang unik, anak-anak Ibu mengharapkan untuk menyiapkan Alkitab di rumah masing-masing. Bukalah Alkitab atau kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apakah keunikan yang dimiliki manusia itu dikehendaki Allah, Sang Pencipta? Apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Baca dan renungkan ayat demi ayat, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kitab suci. Baiklah anak-anakku sekalian, dari kutipan kitab suci di atas, nampaklah bahwa manusia adalah citra Allah. Ia serupa dan segambar dengan Allah. Ia merupakan relasi istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, ia dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui dirinya Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Kamu juga citra Allah. Kamu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kamu dipanggil untuk memancarkan diri Allah itu. Untuk dapat memancarkan diri Allah itu, kamu perlu memahami terlebih dahulu siapa Allah itu. Sekarang, nilailah dirimu sendiri. Sejauh mana kamu sudah memancarkan diri Allah dalam hidupmu? Tulislah jawabanmu dalam tabel berikut ini. Citra atau gambaran yang ada pada Allah. Lalu jawab pada kolom berikutnya, citra atau gambaran Allah yang sudah kumiliki. Kalau sudah selesai menulis jawaban-jawabannya, boleh dikirim langsung pada link pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ibu, sekali lagi Ibu meminta anak-anak semua untuk fokuskan pikiran dan perhatianmu untuk pelajaran ini. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenalkan pada ciptaan Tuhan lainnya.
hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, melainkan Tuhan atas diri sendiri. Mengabadikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Anak-anakku sekalian, hari ini kamu telah belajar menyadari bahwa kamu ini adalah citra Allah yang unik. Sekarang resapkan kembali apa yang sudah kamu pelajari. Untuk itu, cobalah kamu membaca dan meresapkan kembali kutipan kitab Kejadian dengan cara mengganti kata-kata yang dicetak tebal dan digaris bawah dengan namamu sendiri. Sebagai tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing, A. Bacalah dalam hati sekali lagi kutipan kitab suci tersebut dengan perlahan-lahan dan rasakan makna kata-kata tersebut dalam dirimu. B. Kalau Tuhan ada di hadapanmu saat ini, apa yang mau kamu katakan kepadanya tentang dirimu? Apakah kamu akan mengatakan, Tuhan, saya menyesal Engkau menciptakanku seperti ini? Atau Tuhan, saya tetap ingin seperti teman saya. Katakanlah dengan jujur kepada Tuhan apa yang ingin kamu katakan. C. Setelah kamu mengatakan semua itu, sekarang dengan hening dan tenang, tulislah apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga keadaanmu sebagai citra Allah yang unik itu. Tuliskan 2 atau 3 hal saja yang benar-benar akan kamu lakukan. D. Dalam suasana hening, ungkapkan juga perasaanmu dengan cara menuliskan doa syukur menurut kata-katamu sendiri. Semua tugas ini dikerjakan secara baik dan dikirim melalui link pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk berdoa, untuk menutup pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. Doa penutup kita hari ini kita ambil dalam Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam,
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakutainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.